Tuhanlah yang membimbingku, jangan ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, jangan ku dipegang teguh. Salam, jumpa lagi dengan saya Pendeta Jeremia Situmorang dari Triesa Ministry. Salam kemenangan buat kita semua. Renungan hari ini saya ingin menyapa saudara dengan pembacaan firman Tuhan. Salah satu poin pengajaran Yesus saat khotbah di bukit yang terambil dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhan demikian: berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Renungan hari ini dengan topik hidup berbahagia. Jika kita ingin berbahagia, mengalami hidup berbahagia, satu kata kunci yang Yesus ajarkan di sini adalah kita harus membawa damai. Bahkan Paulus pun mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, dibilang begini: hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Pentingnya damai itu kita hadirkan di mana kita ada, di lingkungan, di keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, atau di mana kita berada. Pertama, di mana ada damai pasti ada kerukunan. Di mana ada damai pasti ada saling menghormati dan menghargai. Di mana ada damai pasti ada perhatian dan saling memahami. Yang kedua, apa yang bisa merusak kedamaian? Yang merusak kedamaian menurut Yakobus 3 ayat 16 dibilang begini: sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang merusak kedamaian itu adalah iri hati dan egoisme. Sebab itu dijauhkan Tuhanlah dari kita perasaan dan kepentingan diri sendiri dan iri hati. Karena iri hati dan mementingkan diri sendiri adalah sumber dari segala kekacauan. Hari ini kita perlu bersatu, tidak perlu saling salah menyalahkan, terlebih dalam kondisi bangsa kita dalam keadaan seperti ini. Jika engkau orang yang beragama, tidak perlu ada iri hati siapa yang memimpin bangsa. Jika engkau orang ahli hukum, tidak perlu kau merasa lebih unggul dari yang lain. Akui saja legalitas yang sudah diberikan oleh masyarakat bangsa dan hukum undang-undang dasar, bahwa presiden yang sudah terpilih itulah yang harus kita dukung. Kita harus bersama, bersatu, mendukung bagaimana cara presiden dan cara pemerintahan kita di dalam mengatur bangsa, khususnya di dalam hari-hari ini mengatasi situasi bangsa kita yang diganggu oleh virus corona. Kita berdoa buat garda terdepan, para medis, bahkan buat tenaga-tenaga aparat untuk mengatur ketentraman di bangsa, supaya negara kita ini cepat menyelesaikan masalah virus corona dan corona cepat berlalu dari bangsa ini. Yang ketiga, siapa pembawa damai itu? Yang pembawa damai itu adalah orang-orang yang ingin berbahagia. Pembawa damai itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, karena Yesaya 9 di situ dicatatkan bahwa yang terlahir itu dia diberi nama penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dialah Kristus, Raja Damai. Jika saudara percaya kepada Kristus, maka bawalah damai di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluarga besarmu, di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah lingkunganmu. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus memenuhi seluruh bumi dan makhluk ciptaannya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.